Berarti sempat dapat beasiswa Maroko. Sempat bang dari Dunia Putri waktu itu Mesir kok, Mesir sama Maroko. Ditolak cuman karena hobi. Ditolak karena hobi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devra Dwi Cahaya di podcast Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, wanita cantik dari Win Imam Bonjol Padang, bernama Kak Yola Anistia. Halo Kak. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sejauh ini baik. Baik ya. Apa nih kesibukan hari-hari ini belakangan ini? Oh, kesibukan. Kalau ditanya sibuk bang, banyak bang. Tapi ya sembari kuliah, tapi diselingin juga sama apalagi dunia musik gitu. UKM gitu. Oke. Jadi Kak Yola ini cewek unik lah dari UIN, karena langkah tuh kan drummer dari wanita gitu. Dan Kak Yola ini salah satunya di UIN dari UKM musik di bidang drummer gitu. Asal dari mana nih Kak? Asal dari Pasaman Barat. Emang darah keturunan orang Pasaman Barat ya? Iya memang kental dari Pasaman Barat. Awal mula cinta dengan dunia musik tuh sejak kapan sih Kak? Awal mula cinta sama dunia musik itu dulu dari SD lebih tepatnya. Jadi kan kita dulu waktu masuk SD itu dulu waktu pertama kali itu kelas 1 ya. Biasa kan orang kalau kelas 1 tuh kan di belakang drum itu kan megang bendera gitu. Karena waktu itu kebetulan Yola gendut gitu kan, besar gitu, udah naik pangkat aja jadi pionika gitu. Di situ udah mulai lah ya bergabung bersama dunia musik, walaupun kayak drum band gitu. Nah selanjutnya masuk ke yang bagian tom itu kayak gendang. Nah itu udah kelas 2 SD waktu itu udah gendang, udah mulai naik kan. Jadi disitulah tertarik, wah ini aja udah dapet gitu kan gambaran, walaupun sepengkal dari drum gitu kan. Kalau drum band kan satu-satu tuh. Nah di situ kemudian nanti masuk lagi ke rebana, di rebana tuh jadi masih lagi dengan dunia gendang lagi. Nah baru mulai menyukai kalau Noah, dulu masih Peter Pan ya namanya. Jadi kalau jadi drum langsung kan keren juga ya gitu. Barulah berandai-andai kan. Jadi baru tuh bayangin kayak disatuin, kayak ngalu aja dulu. Besok aku bakalan jadi drummer kok gitu, tenang aja. Jadi kayak ngalunya bahaya nih, kayak ada ember gitu kan. Pokoknya kardus-kardus tuh kayak ngebayangin ada 9 item drum tuh udah ngebayangin aja gitu. Pokoknya tekannya tuh dulu setiap nonton gitu kan ada konser musik, terus besok aku jadi drummer kok, tenang ya, kayak gitu aja dulu azam dari kecil. Dengan ekspektasi yang kayak gitu tuh ada nggak sih dukungan dari orang tua gitu? Kalau dulu waktu SD kan itu masih dunia itu ya, maksudnya belum terjun kayak besar konser lah ya, kayak event gitu kan, ya pasti dukung gitu kan. Jadi udah taman SD masuk di namanya Dinia Putri lah kan, tamatan Dinia Putri ini kebetulan lengkap, alat musik lengkap. Oh, memfasilitasi ya? Iya, memfasilitasi. Nah, justru itu kan, ada drum ya, baru di situ kayaknya mimpi aku udah mulai nih gitu. Kayaknya terwujud nih kan dari kecil tuh kan. Gimana ya jadi drummer aja lah, ngapain cuma nanya drum band gitu kan. Nah, waktu itu masih pola-pola yang kayak satu item aja tuh, kayak masih kayak nggak, udah dipaksain kok nggak bisa menyatu ya, drum ini kok susah juga ternyata. Jadi masih otodidak lah, kayak pokoknya dulu tuh ya waktu SMP itu waktu baru masuk tuh kayak orang gila gitu, kayak main gendang-gendang meja gitu, orang pada hening gitu kan, orang ada kesibukan sendiri. Kalau Yola kayak ngebayangin nih aku lagi nginjak kick drum nih, jadi kayak gitu aja, kayak ngebayangin tempo drum aja gitu kan, sampai masuk ekskul gitu kan.
orang udah pada pulang, latihan sendiri. Akhirnya baru udah mulai menyatu kan, kayak mana pola drum gitu. Baru waktu itu ada sempat ngiringin juga waktu SMP nih, ngiringin musik talempong, padunya pakai drum sama musik religi. Uniknya di sini biasanya kan yang suka gendang-gendang di kelas tuh kan anak laki-laki nih, tapi ini cewek yang langsung kayak ngebayangin gimana sih main drum asli gitu loh kan. Tapi yang saya dengar kemarin tadi kakak cerita gini, pas di SMP mau ke SMA tuh sempet vakum. Itu gimana sih bisa terjadi, Kak? Iya, jadi waktu SMP kan full itu ya 3 tahun ya, kelas 1, 2, 3 itu full, pokoknya perpisahan tuh ada penampilan gitu kan. Jadi semenjak masuk SMA ini nggak tahu kenapa ya, pokoknya kayak pengen istirahat gitu, kayaknya udah dulu deh main drumnya, kayak seolah-olah kayak nggak kecapai gitu. Itu kan ibaratnya ada nampilin musik talempong, misalnya ada ulang tahun sekolah gitu kan, kayak untuk lebih fokus itu ya udahlah istirahat bentar lah gitu. Jadi selama SMA itu mikirnya gini, mau sampai kapan ya di drum merah aja, coba juga lah yang lain gitu. Sempat waktu itu masuk nasyid kalau nggak salah. Jadi, mencoba yang lain. Nasyid gitu kan, pengen juga lah bisa bernyanyi gitu, walaupun ya masih standar lah, nggak bisa yang kayak memang teknik vokal nggak tahu sih, tapi yang standar-standar aja, walaupun suara 1, suara 2 terserah lah, pokoknya yang sesuatu hal yang baru gitu kan. Jadi itu sempat 3 tahun tuh kosong aja, memang nggak ada nyentuh drum, nggak ada. Tapi itu dalam kategori drum, cuman yang namanya gendang tadi ya, garis bawah gendang itu tetap ganti ke kajon. Gitu. Okay. Kalau drum ini kan ada 9 item tuh ya, 4 gendangnya itu kayak pegal juga ya gitu kan. Kalau sempatnya lu ya sempat gitu, tapi kalau pokoknya coba jarang juga nih cewek pakai kajon ya, cobalah gitu. Jadi coba lagi kan, cobalah kajon gitu, ternyata nggak jauh amat kok, masih kayak mana film main drum itu juga hampir sama juga kayak kajon. Full 3 tahun tuh nggak ada nyentuh drum. Balik lagi mencintai drum. Nah, balik lagi mencintai drum kan. Jadi sempat udah vakum nih. Ternyata baru dipanggil lagi nih. Ya, yakin nggak mau lanjutin drama gitu kan. Itu siapa tuh yang ngajakin, Kak? Kalau ngajakin emang nggak ada sih Bang, yang mensupport tuh nggak ada, memang dari diri aja Bang. Dari dorongan diri sendiri aja. Yo, yakin nggak lanjutin nih drum gitu kan. Jadi sempat udah mau detik-detik mau perpisahan SMA. Ya udah deh, kayaknya aku memang bakatnya di musik lah kali ya. Ya udah masuk isi ya gitu. Masuk isi, ayo cobalah izin sama orang tua masuk isi gitu kan. Tapi guru nih juga kan berarti kan guru-guru udah pada kenal nih. Yo, kayaknya kamu salah deh mau masuk beasiswa. Waktu itu sempat ada tawaran beasiswa di Mesir Maroko kan. Alhamdulillah waktu itu dapat kan. Cuman kayak gak tertarik ya lah sama yang beasiswa Maroko Mesir itu. Tertariknya kalau diisi aku bisa nyentuh semuanya, aku bisa semuanya gitu. Bisa drum, bisa biola, bisa semuanya. Oh, kayaknya isilah mimpi biola gitu kan. Ternyata pas mau masuk isi nggak diizinin lagi. Yang nggak ngizinin itu ya memang dari orang tua tuh keputusan yang itu juga lah ya. Isi kan memang berat tuh, memang dunia seni banget kan gitu. Sedangkan kita dari dunia putri nih. Nah, ya. Berarti sempat dapat beasiswa Maroko. Sempat Bang, dari dunia putri waktu itu Mesir sama Maroko. Ditolak cuman karena hobi. Ditolak karena hobi. Ini menarik. Gimana tuh Kak? Apakah ada tanggapan dari orang tua ketika Kakak memutuskan nggak usah ngambil beasiswa ini deh, lebih memilih kuliah di ISI gitu? Apa tuh tanggapan respon orang tua tuh? Ya, malah mereka kayak jadi tuh yang kebayang sama mereka tuh kayak drastis gitu loh Bang.
kita kan dari Dinia Putri nih, kemudian langsung terjun ke musik atau seni gitu, jadi kayak jauh banget gitu kan. Jadi masih dalam lingkup itu juga lah yo. Jadi memang tambah juga guru nekanin nih, yo aku kayaknya kamu nggak usah aja lah ke master yo, ngapain master bakat kamu di sini ya. Guru juga bilang kayak gitu, terus saya makin itu makin percaya diri untuk ngembangin musik diri, gitu. Di sini aja lah yo, ngapain itu, karena memang dulu waktu itu kan kita masih kecil-kecil ya, masih imut-imut gitu kan main drum. Jadi kan guru tuh lihat, ih jarang loh, masih dalam kategori jarang loh yo. Setelah SMA vakum, terus balik lagi ke musik di UIN ini tuh langsung masuk UKM musik gitu Kak? Iya, nah dulu waktu PBAK itu kan ada pengenalan UKM ya. Jadi kan ini kan tadi kan udah nggak dapat nih, isi nggak dapat. Ternyata Mesir Marokonya juga nggak dapat, jadi sayang dong. Padahal kita ya udahlah mau ngobatin luka nih ya, nggak isi yang mimpin universitas yang dimimpiin gitu nggak dapat, yang Mesir tadi juga nggak dapat sama Maroko nggak dapat, ya udah masuk UIN kan. Ternyata ada UKM musik, terus yolah berazam lagi nih, kayaknya ini obatnya Mayo, ini obat luka yang kemarin ini datang lagi wadah gitu kan, langsung masukkan daftar UKM musik, pokoknya fokus ke drum. Di UKM musik ya. Berarti emang dibesarkan di UKM musik ya Kak? Iya, memang dibesarkan di UKM musik Mak. Niatan masuk UKM musik terus dari hobi Kakak tuh apa sih yang Kakak beri ke hobi Kakak tuh gitu? Maksudnya tuh kayak perjuangan loh untuk bisa sampai ke titik ini gitu loh. Itu lumayan juga ya Bang. Perjuangannya sampai di titik ini ya Bang. Dulu memang waktu masuk UKM musik kan kita fokus jadi drum band, ternyata yang drum kan nggak kita aja nih ya Bang. Ada juga beberapa teman juga yang cewek juga ngambil drum juga. Ada juga senior mau ngambil drum. Terus Yola kan berazam nih, setidaknya yang sempat vakum 3 tahun di SMA itu kan nggak hilang kali lah Bang, yang pernah kita rekam di kepala kita gimana gitu kan, drum yang SMP. Ternyata masuk ke UKM musik kan pengen lebih mengembangkan lagi nih gitu. Jadi itu nggak lancar juga lah Bang, di UKM musik nggak langsung kayak terjun besok ini ya, memang banyak juga hambatannya, step by step. Iya, belum lagi nanti pas masih itu dulu waktu di UKM musik tuh kayak kan ada tuh namanya Imam Bonjol Festival, memang programnya IBFest. IBFest. Jadi kan kayak masih berandai-andai nih, kayak dikit lagi besok aku bisa tuh di atas panggung itu. Nah, masih kayak gitu kan. Jadi memang proses di UKM itu awal-awalnya itu kan di pelatihan dulu. Pelatihan kebetulan Yola waktu itu nggak terlalu susah-susah banget gitu, karena kita memang pernah mengenal ya. Tinggal kayak dipoles dikit supaya nggak hard gitu, lebih soft stylenya gitu kan. Jadi kayak tinggal ngikut gitu. Masuk di UKM musik, ada waktu itu kayak untuk menjadi anggota resmi itu kan ada sebuah karya dulu dari anggota baru nih. Kayak ada sebuah event yang memang dari mereka panitianya dan mereka juga pemainnya gitu kan. Nah jadi disitulah tahap itu tuh yang paling itu lebih sudah mulai nih kan. Nah di situ baru ternyata ada event yang karya memang dari anak-anak baru nih, baru bergabung di UKM nih, membawain yang tadi teman-teman juga ada yang milih drum. Nah di situ kan udah mengenal. Ternyata waktu di UKM kan udah nih kan itu prosesnya. Terus Yola mikirnya gini, kayaknya aku kurang menantang lah gitu kan. Gimana ya caranya biar lebih terasa lagi, biar lebih menantang lagi. Kemudian Yola
kontak-kontak nih drummer-drummer di Padang gitu kan. Oh sempet tuh. Iya sempat, kayak masih dia nggak jauh amat dong, nggak drummer Noah dulu, nggak, setidaknya kayak guru-guru les di Padang kan banyak juga tuh, les drum musik gitu kan. Kemudian waktu itu ada inisiatif Yola ini kayak pokoknya waktu itu di UKM ini kayak Yola kurang menentang, kurang waktu gitu kan, karena memang yang di situ yang drummer kan banyak, gak kita aja, kita juga baru masuk anggota, kita juga baru berproses, nggak mungkin langsung kayak berbunyi terus gitu kan, pasti ada hambatannya juga. Belum lagi nanti kita ada event kita terus mengalah gitu kan, kayaknya waktu Yola kurang. Jadi Yola sering kayak ngumpulin, kamu seorang gitar kan berteman, jadi waktu itu sering juga lah latihan di studio luar, latihan ngeband gitu. Kadang memang pernah sempat nyewa studio musik di luar, pakai walaupun Nola sendiri gitu kan, bawa teman satu buat yang itu cover solo drum gitu. Oh, mencoba ya. Iya. Tadi dengar cerita kakak tuh karena hobi ini tuh sampai beli drum. Itu gimana tuh Kak ceritanya Kak? Sampai beli drum ya. Iya. Jadi kan kembali lagi nih, tadi kan di UKM kan Yola juga dapat proses itu, kayaknya kan kurang menantang. Jadi sempat bergabung, ada nama komunitasnya Drum United Padang, TUP. Jadi itu perkumpulan drummers Kota Padang gitu. Nah sebelum kan gini, tadi kan Yola sempat sebelum yang pelantikan anggota tuh kan ada karya ya, ada mereka yang dari penelitiannya juga, mereka yang konser juga, membuat event juga. Jadi salah satu orang yang ngasih panggung pertama lah bagi Yola. Yola memang waktu itu basicnya nggak terlalu itu juga, memang masih hard lah kan, belum soft kan. Dia ngasih panggung pertama Yola tuh waktu di 3M. Ada di situ kayak penampilan drummer Padang, karena untuk open donasi ada salah satu senior kita sakit, jadi Yola kamu main drum ya. Disitulah panggung pertama Yola disuruh solo drum. Jadi karena udah terasa kan kita dikasih panggung tuh, oh udah mulai kecapai nih, berarti aku harus ada lah ini. Nggak mungkin rasanya kalau misalnya sewa studio, belum lagi nanti kalau di UKM kita juga bergiliran ya, belum nanti kita juga belum bisa apa semuanya. Jadi inisiatif lah, tanya-tanya kan, aku pengen punya alat nih gitu kan. Yola minta nih, minta bantuan kan, kayaknya Yola butuh inilah buat lebih ngembangin gitu, izinkan sama orang tua, kayaknya memang kakak butuh alat deh kayaknya gitu kan. Ternyata ya setuju banget ibu. Oh mau jadi apa gitu kan, ini hobi bukan tujuan hidup, bukan ini hobi, ada skill, sayang loh kalau nggak dikembangin. Jadi sempat cocok kan. Yang tadi dari satu pihak udah setuju, oke yo siap, itu kekurangannya itu kebutuhan Yola, emang lagi butuh darurat banget gitu kan. Udah sempat nih, oke yo satu pihak lagi enggak, sehingga keputusan akhirnya tuh memang enggak. Di situ sempat kayak aduh jatuh Yola kan waktu itu tuh, kenapa bisa tadi udah tinggi nih, ternyata dijatuhkan lagi. Udah tinggi kira jatuh gitu kan. Ya barulah inisiatif lah, kayaknya memang nggak ada harapan lagi, nggak bisa, kayaknya dapat fasilitas lah dari orang tua. Ya udah Yola berazam kan pakai uang tabungan Yola. Sempat waktu itu gimana, karena kita kalau misalnya mau ngembangin itu mustahil kalau nggak ada alatnya. Mustahil juga kalau kita minjam terus, pasti harus ada punya sendiri dong. Jadi ya ampun, dari 100% Yola cuman ada yang dari Yola tuh cuman 15%. Jadi Yola sempat lah ngeluh sama salah satu senior. Terus Yola bilang, bang aku memang butuh ini banget bang, cuman kendala Yola tidak ada ininya bang, abang bisa bantu nggak, nanti sembari alat itu udah sama Yola dan Yola bisa perbaiki soft skill drum Yola, nanti Yola apa deh bang, Yola angsur. Ternyata abang ini nggak mikir-mikir panjang kan, oke oh, mungkin waktu itu memang ini azamnya lagi bukan, ternyata masuk kan sama abang ini, ternyata paham juga beliau kan, emang lagi butuh-butuhnya banget waktu itu.
dan beliau oke ya nggak apa-apa. Barulah alhamdulillah akhirnya aku punya alatnya, dan itu pakai usaha juga sembari, walaupun ada abang yang mensupport menolongin kan sembari itu. Gimana tuh Kak rasanya pas diokein terus alat dateng gitu, gimana tuh rasa hati tuh? Ya speechless lah bang, kita memang itu darurat banget ya bang, waktu negonya itu nggak lama-lama bang, aku butuh ini bang, lagi butuh banget gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin aku sia-siain orang yang langsung bantu kayak gitu, mensupport gitu kan. Sayang banget nih udah kayak gini, kayak tadi kan udah patah nih ya, udah patah banget sejatuh-jatuhnya lagi kan. Ternyata ada nih yang support gitu kan. Nggak mungkin dong Yola sia-siain yang dia cuman bang aku butuh ini, cuman beberapa menit cuman itunya. Ya udah berarti nggak mungkin aku sia-siain kayak gini orang support kita. Makanya makin berazam Yola kan, alhamdulillah ini ada alatnya sama Yola, dan Yola bakalan asah ini karena memang di situ juga yang kebayang sama Yola tuh gini, kalau sayang gitu kan, kita udah sejauh ini loh, walaupun udah dipaten nggak disemangatin gitu kan, nggak disetujuin, bahkan nggak ridho salah satu pihak gitu, kayaknya sayang banget gitu kan. Jadi barulah makin itu kan, baru kebayangkan aku pengen, nggak mungkin Yola sia-siain ini, harus dikembangin dan gimana caranya biar lebih skillnya lebih itu, dan harus ada karya gitu. Jadi sembari itu karena udah ada alat nih, nggak mungkin Yola abaikan, berarti latihan sehingga udah mulai menyatu, udah mulai berbaur, dan alhamdulillah di UKM juga jalan jalan dan semuanya lancar urusan, udah udah menyatu lah semuanya, udah aman-aman aja. Dan baru Yola berinisiatif dari sini, nggak mungkin kita hanya rekam HP kemudian kita main drum gitu, apa salahnya hobi-hobi berhadiah gitu kan. Jadi ada inisiatif Yola mau ngebentuk salah satu band untuk reguleran di kafe, sembari tadi mau ngangsur-ngangsur kan, sama yang ngasah terus ya. Iya, ngasah terus. Tapi niatnya sebenarnya bukan itu juga sih. Kalau misalnya tadi kan kita dibantu nih sama salah satu senior yang memang lagi darurat gitu kan. Tujuannya memang hanya kurang menantang gitu kan. Kayaknya masih kurang waktu Yola buat drum, cuman di UKM musik juga masih kurang, yang di DUP tadi juga masih kurang. Makanya ada inisiatif kayak kita bentuk band supaya lebih itu dong bang, biar berkembang kan lagi. Nggak mungkin biasanya kan Yola cover drum kemudian upload di IG, rekam HP, ya cuman itu yang bisa kita kasih buat, berarti cuma pengikut Yola dong. Kalau untuk yang lainnya Yola nggak dapat, jadi mana, makanya inisiatif kayaknya bentuk band, sembari latihan, sembari mengasah, menantang. Nah alhamdulillah di samping itu kita dapat hadiah. Dapat pulsnya ya. Ini Kak, terakhir nih Kak, pesan untuk cewek-cewek di luar sana yang apalah, untuk memotivasi orang itulah. Gimana sih kalau misalnya kita tuh punya hobi terus kita kembangin, sebenarnya kita tuh bisa loh kalau kita ada niatan gitu loh. Pesannya buat cewek-cewek di luar sana. Pesannya buat cewek-cewek yang apa ya? Jadi gini, kan kebanyakan ya cover atau image orang kan, kalau yang drum tuh kan cowok aja. Salah ternyata, kalau kaum hawa nih lebih jauh juga kadang skillnya. Buktinya juga ada itu mahasiswa UNP yang solo gitarisnya juga bahkan bisa lebih skill cowok gitu kan. Jadi nggak bisa kalau misalnya cewek itu nggak bisa lebih hebat dari cowok, salah. Bahkan bisa kok cewek lebih hebat dari skillnya daripada cowok. Jadi kan tambah lagi image orang kan, kalau misalnya di Padang kan memang jarang nih. Kalau misalnya kita lihat di luar sana kan memang yang jarang juga kan yang berhijab gitu. Jadi ya kita walaupun berhijab nggak membatasin kok semua itu.
kita walaupun berhijab kita bisa ngembangin skill apalagi dunia musik. Oke. Itu untuk cewek-cewek di luar sana, hijab bukanlah untuk membatasi kita untuk berkarya, apalagi itu hobi. Contohnya Kak Yola ini dengan keinginan dia, cinta dia terhadap musik, akhirnya dia bisa sampai di titik ini untuk mencapai kesuksesan dia, walaupun itu belum puas mungkin ya Kak dari hati di dunia musik gitu. Masih belum nggak Bang, masih banyak ukuran. Dan Yola juga ini bisa tambah dikit ya Bang. Selain dari skill musik, kalau Yola pribadi ya, kalau drum ini, kalau misalnya di situ juga Yola untuk nyetorin kayak tekanan gitu, kayak beban, jadi nanti meluapkan emosi kita gitu. Kalau Yola sih setorannya tuh lewat drum gitu. Jadi kalau misalnya lagi galau gitu kan, lagi banyak pikiran gitu, atau lagi ada masalah, ya udah caranya tuh gebukin drum itu kalau bisa sampai patah sticknya, pokoknya keluarin unek-uneknya tuh lewat drum itu gitu. Semakin ngebeat lagunya, semakin lagunya gitu, setorin emosionalnya lewat drum ini. Selain hobi gitu. Selain hobi juga sebagai pelampiasan ya. Ya, sebagai pelampiasan. Oke, makasih nih Kak, waktu bincang-bincangnya dari tadi Pimpronya ngasih ini terus peringatan terus. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dengan suasana yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda. Dan untuk teman-teman, jangan lupa saksikan terus YouTube DKTV, podcastnya, dan program-program lainnya di DKTV. Saya Devra Dwi Cahaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.